Rocky SI, Head of Student Fair, Institut Bandung, Bapak Andia Bakri, Founder Bakri Center Foundation, kemudian juga Bapak Imbang J. Makuto, CEO Bakri Center Foundation. Selamat datang, selamat datang di Kota Bandung, selamat pagi dan juga rekan-rekan semua teman-teman mahasiswa yang saya sudah melihat tadi pagi. Sangat apresiasi sekali untuk datang di Aula Barat Gedung Institut Teknologi Bandung ini. Dan acara hari ini merupakan kerjasama antara pihak Institut Teknologi Bandung bersama dengan Bakri Center Foundation, sekaligus nanti yang disampaikan oleh Bapak Andia Bakri. Tentunya ada tema pada hari ini, yaitu mengenai peran mahasiswa dan pemuda dalam membangun kemandirian bangsa melalui kegiatan kewirausahaan. Saya bawakan sedikit keseluruhan acara pada pagi hari ini yang pertama dari sambutan dari pihak Institut Teknologi Bandung yang akan diwakilkan oleh Bapak Profesor Dr. Ismail Kadasya. Kemudian juga ada sambutan dari CEO Bakri Center Foundation oleh Bapak Imbang Makuto. Kemudian setelah itu ada acara penyerahan simbolis Bakri Graduate Fellowship. Nanti yang menerima, kalau Bapak ada sekitar 10 orang, akan diwakilkan oleh 2 orang yang menerima mahasiswa tersebut. Kemudian acara intinya adalah materi kuliah oleh Bapak Andia Bakri, dan juga ada talk show Bapak Andia Bakri bersama dengan alumni Universitas Bakri Jakarta. Kami langsung kepada acara yang pertama adalah sambutan ataupun salah dua kata yang disampaikan langsung oleh Bapak Profesor Dr. Ismail Kadasya. Waktu dekat kami persilakan. Yang terhormat Pak Andia Bakri, founder dari Bakri Center Foundation, Pak Imbang, CEO dari Bakri Center Foundation, dengan seluruh jajaran manajemennya, rekan-rekan dari Pak Profesor Surono, Dr. Kianto, yang kami banggakan Presiden Pemilihan Mahasiswa dari Jerman, ini yang paling antusias, dan juga yang mencintai adik-adik mahasiswa serta undangan sekalian. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi, karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua diberikan kesehatan dan waktu yang luang sehingga bisa berkumpul semua di pagi hari yang berbahagia ini. Dan selamat datang kepada Pak Anir beserta seluruh jajaran manajemen Bakri untuk kehadirannya di pagi hari ini. Dan terima kasih Pak Anir di tengah-tengah waktu yang sangat padat masih menyempatkan hadir di kampus ITB untuk sharing kepada adik mahasiswa terkait berbagai hal yang kami lihat akan sangat besar manfaatnya untuk kita semua. Jadi Pak Anir di sini sudah hadir tengah-tengah kita para mahasiswa dari mulai program S1, S2 dan S3. Dan kebetulan hari ini tadi saya cerita pada Pak Anir adalah hari ujian tengah semester. Jadi sebagian yang lain mungkin sekian sekian saja di perkataan usul ini ruangan ini. Pak Anir dan hadirin sekalian, khususnya dari mahasiswa, seperti yang sudah dicanangkan oleh ITB ini membekali para mahasiswanya dengan soft skill. Jadi tidak cukup mahasiswa itu mendapatkan ilmu di bangku kuliah, tetapi juga kita akan sangat banyak memerlukan masukan-masukan dari para praktisi, dari para tokoh terkait dengan wawasan soft skill yang kita perlukan untuk berlaku di hari-hari. Dan Pak Anir adalah seorang tokoh muda, beliau seorang pengusaha yang sangat banyak pengalamannya baik di dalam dan di luar negeri. Saya kira dan saya yakin apa yang akan beliau sampaikan akan sangat besar maknanya untuk kita semua. Pak Anir tadi menyampaikan bahwa ada semacam culture yang akan dititipkan, yang akan disampaikan kepada adik-adik sekalian, bagaimana culture itu bisa
ketahui kan dalam dunia pertanian ada sebidang sawah, padinya bagus, airnya banyak, pupuknya banyak, tetapi tidak akan tumbuh subur kalau tidak ada matahari. Maka matahari adalah culture-nya, budaya yang akan membesarkan menumbuhkan padi-padi yang sudah unggul tadi. Dan inilah saya kira juga yang dapat disampaikan Pak Anin, tentunya bagaimana kalsa ini nanti akan menumbuhkan potensi-potensi dari para mahasiswa sebagai calon generasi terus kita di masa yang akan datang. Dan adik-adik sekalian, juga Pak Anin sudah punya oleh tadi cerita mengenai perjalanan beliau ke Silicon Valley, suatu tempat yang produktivitasnya tinggi untuk teknologi informasi. Dan saya dalam berbagai kesempatan cerita bahwa banyak pemimpin dunia itu yang dilahirkan dari dunia IT. Obama dia memimpin paling 2 kali 4 tahun, Putin juga demikian. Tetapi semua rakyat Amerika, rakyat Rusia dan rakyat negara manapun dia tunduk kepada orang yang namanya Bill Gates dengan aturan Microsoft-nya, tunduk kepada aturan Steve Jobs dengan aturan Apple-nya. Jadi dalam dunia IT sering dicontohkan bahwa pemimpin dunia adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang banyak. Dan saya kira oleh Pak Anin akan sangat penting karena beliau akan berbicara tentang IT juga. Jadi itu sekitar pengantar dari kami. Kita akan sama-sama dengarkan paparan yang sangat penting dan menarik dari Pak Anin. Untuk itu sekali lagi Pak Anin, Pak Ibang dan semua jajaran manajemen, kami ucapkan terima kasih atas semua perhatian, termasuk juga barusan kami sudah menandatangani kerjasama dengan Bakri Center Foundation untuk memberikan beasiswa kepada para mahasiswa ITB. Terima kasih Pak Anin dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Adansa. Tadi sudah bercerita mengenai kerjasama antara Bakri Center Foundation bersama dengan pihak Institut Teknologi Bandung. Kalau bercerita mengenai mahasiswa ITB yang sudah mendapatkan beasiswa ini, mungkin nanti akan diceritakan lebih lengkap karena hubungan kerjasama antara Bakri Center Foundation dan ITB ini sudah berlangsung sejak tahun 2010. Maka dari itu kita akan mendengarkan statement ataupun speech dari CEO Bakri Center Foundation. Kami mohon Bapak Imbang Mahuto untuk memberikan statement. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kita semua yang saya muliakan, Bapak Rektor, Bapak Hasan dan sedang jajaran yang kami cintai, Bapak Anin Bakri dan juga kawan-kawan saya dari Bakri Center Foundation, dan tentunya yang saya banggakan para kawan-kawan mahasiswa yang hadir pada kesempatan ini. Izinkan saya untuk memberikan sedikit pengantar di dalam sebelum kita masuk ke kegiatan hari ini. Pada dasarnya apa yang terjadi pada hari ini adalah merupakan bagian dari sebuah visi yang dimiliki oleh Pak Anin Bakri di dalam upaya meningkatkan atau menciptakan calon-calon pemimpin di masa yang akan datang di setiap level yang ada di masyarakat. Jadi sebetulnya kegiatan ini dilakukan oleh Pak Anin Bakri selain dengan Bakri Center Foundation, beliau juga sebetulnya sangat aktif terlibat di dalam kegiatan melalui Universitas Bakri. Nah, apa yang kami alami selama periode 6 tahun atau 3 tahun di Bakri Center Foundation adalah bahwa ternyata untuk mempersiapkan seorang calon pemimpin itu tidak berjalan pintas, dibutuhkan sebuah proses dan untuk itu memang dibutuhkan waktu yang cukup panjang. Nah, itulah yang sebetulnya menjadi pemikiran kami di Bakri Center Foundation, bagaimana caranya mendesain sebuah program mempersiapkan calon pemimpin yang akan datang dalam satu proses yang memang akan memberikan harapan bahwa para peserta akan memang bisa menjadi seorang calon pemimpin yang kita harapkan di masa yang datang. Jadi sebelumnya mengenai apa yang terjadi tadi pagi sebelum kami ada di sini, saya bersama Bapak Rektor menandatangani perjanjian yang pada tahun keempat
pendidikan dan juga meliputi bidang gaya hidup, bidang penelitian, bidang komunikasi, bidang buku. Nah, ini sudah dilakukan dari IPB sejak tahun 2010. Nah, tentunya apa yang kami lakukan dalam konteks untuk mempersiapkan teman-teman ini saya katakan bahwa para peserta penerima beasiswa ini juga mengikuti program mereka pendidikan yang nanti apabila dibutuhkan informasinya bisa menghubungi Pak Priya atau Pak Mimin. Ya. Program itu sendiri akan secara formal akan mengikuti periode beasiswa jadi selama 1 tahun, di mana di situ akan ada juga kegiatan-kegiatan membangun wawasan, membangun karakter yang juga melibatkan Kadin Jawa Barat ya, dan juga dari PNPM, program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri yang namanya kaitannya dengan asal-asal perizinan. Jadi nanti setelah kuliah umumnya Pak India akan ada talkshow sekitar 20 menit atau sekitar 5 menit pada dasarnya untuk sharing kepada kawan-kawan yang di sini bibit-bibit pemimpin yang selama ini sudah dicoba diproses atau dibimbing ya, di dalam program yang dibuat oleh Pak India melalui Universitas yang mungkin pengalamannya nanti bisa memberikan inspirasi kepada kawan-kawan mahasiswa S1 terutama yang ada di sini. Jadi besar harapan kami bahwa kemudian dengan adanya program ini informasi mengenai program yayasan Bagi Center bisa lebih diketahui dan tentunya kami mengharapkan bisa lebih banyak lagi di masa yang akan datang kawan-kawan mahasiswa yang ikut berpartisipasi di dalam program beasiswa kami ataupun di dalam program pendidikan. Jadi saya rasa saya tidak akan memanjang lagi dalam hal ini saya berharap bahwa Bapak Ibu kawan-kawan sekalian bisa mendapatkan manfaat dari sharing session yang dilakukan oleh Pak Milia. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Puto. Selanjutnya adalah penyerahan simbolis Bakri Graduate Fellowship tahun ajaran 2012-2013 yang akan diserahkan langsung oleh Bapak Andia pada 2 perwakilan penerima beasiswa. Kami panggilkan namanya, yang pertama yaitu Yudi Nurayani dan yang kedua adalah Elmi Yasinta Cikat. Mereka bersekolah ataupun Lihatin sini, Pak, lihat sini, Pak. Sini, Pak. Salaman lagi nih, salaman. Lihat sini. Tepuk tangannya teman-teman. Semua teman-teman di sini yang masih S1 bisa melanjutkan ya. Dan juga mendapatkan beasiswa dari Gambar pagi ya. Lihat sini, Pak. Lihat sini. Lihat ke tengah. Terima kasih Bapak Andia Bakri, kemudian selamat juga untuk Yudi. Baik, terima kasih Pak Andia. Nah, saatnya kita akan memasuki sesi utama dalam acara pada ini adalah teman-teman sekalian yang akan mendengarkan kuliah umum yang akan dibawa langsung oleh Bapak Andia Bakri. Tapi sebelumnya saya akan membacakan profil singkat dari Pak Andia Bakri ini. Sudah pastinya teman-teman semua mungkin tidak mengenal sosok dari Pak Andia Bakri sebagai CEO PT Bakri Global Ventura, sekaligus founder Bakri Center Foundation, juga seorang pebisnis tentunya yang mencakup berbagai perusahaan publik yang bergerak di bidang pertambangan, migas, perkebunan, telekomunikasi, media, properti dan infrastruktur, serta juga fokus beliau ini ada pada bidang TMT, telekomunikasi, media dan teknologi, sebagai Presiden Komisaris dari Bank Telkom dan juga Presiden Komisaris FIFA, News Public Media dan Content Provider. Menyelesaikan gelar Bachelor of Science in Industrial Engineering dari Northwestern University di tahun 1996, serta Master of Business Administration in Global Management
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Insinyur Karasa Sumiyati, Wakil Rektor Manakan. Juga kawan saya Pak Wono, terima kasih di sini. Dan juga teman-teman saya lihat dari IPB, dari BCF, juga saya lihat dari Universitas Bali, dan tentunya para mahasiswa dan mahasiswi IPB yang saya tahu kegiatannya sangat banyak, apalagi sekarang lagi ujian akhir semester. Jadi saya terima kasih untuk hadirnya. Saya berharap mudah-mudahan paparan saya bisa bermanfaat. Karena tadi saya bicara sedikit dengan Pak Alasa. Kalau kita bicara mengenai ilmu eksak, saya rasa IPB sudah tidak perlu paparan atau bahkan bisa dibilang speech dari orang lain. Karena IPB ini merupakan tempat yang spesial. Tapi kalau dari sisi software atau dari sisi bisa dibilang memberi inspirasi, saya rasa tidak ada salah. Benar-benar. Nah, pertama kita dibagi sedikit. Kalau mengenai IPB, ini hubungan batin dengan saya pribadi ini sangat sekali. Kenapa? Karena konsep kelahiran saya ini ada di sini. Karena bapak ibu saya ketemu di IPB oleh masyarakat di tahun 2003. Ditambah lagi sejak umur 6 tahun, saya ini benar keliling kampus IPB. Tapi naik kuda. Dulu naik kuda karena sekarang masih ada ya kuda di luar. Itu menghabiskan 2 pensiun kakek saya yang purnawirawan TNI. Jadi kalau diajak ke IPB, saya selalu ingat 2 hal itu. Jadi terima kasih nih kalau diundang, karena saya melihat ya ikatannya cukup betul. Dulu kalau orang mengatakan kita mau jadi presiden, jadi jenderal, menteri, itu akan. Tapi sekarang saya rasa kalau di IPB datanya itu lebih banyak. Ada 2 presiden, ada para jenderal, ada para juga menteri. Dan sekarang kita bicara mengenai pengusaha dan juga akademisi, budayawan. Jadi singkatnya Anda semua ini orang-orang yang sangat beruntung. Jadi sebelum kita mulai jauh-jauh, percaya bahwa Anda ini beruntung ada di universitas yang luar biasa kompetensinya. Tadi saya tanya Pak Alasa, hanya 5% dari yang mendaftar bisa terima di IPB. Mungkin Anda semua tahu ada orang ini dibandingkan dengan data bahwa hanya 25% orang yang lulus SMA bisa masuk mahasiswa. Jadi tanggung jawab Anda besar, bukan saja untuk menjadi orang sukses untuk diri sendiri, tapi sukses untuk halayak depan. Ini perlu diingat dan saya ingin mengingatkan di awal. Jadi kalau orang bilang, pertanyaan pertama adalah Anda ingin jadi orang biasa atau luar biasa? Itu pilihan. Tapi kalau IPB itu bukan itu pertanyaannya. Anda menjadi luar biasa atau sangat luar biasa. Jadi ini mesti diyakini. Karena semua itu mulai daripada sudut pandang. Nah, berikutnya ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan yang mudah-mudahan berguna untuk menyemangati teman-teman yang di sini, bahwa untuk bisa mencapai suatu titik menghasilkan sesuatu yang luar biasa, ada beberapa hal yang pasti akan terjadi dalam hidup teman-teman sekalian di sini. Satu yang paling penting akan terjadi adalah kegagalan. Jadi Anda semua ini untuk berhasil akan menghadapi banyak kegagalan.
kepada teman-teman, coba saya sedikit survei di sini. Siapa dari Anda semua yang berharap suatu saat bisa mempunyai usaha sendiri? Silakan. Saya rasa jumlahnya ini 75%. Jadi saya sampaikan di sini nanti kalau di awal gagal, ingat bahwa gagal itu hal yang biasa. Nah, yang kedua, dalam berusaha menjadi luar biasa, Anda mesti pikir jaringan yang luar biasa kemana yang ada di sini. Saya yakin di tempat saya ini nanti bukan tidak mungkin, insya Allah ada calon-calon pengusaha. Siapa tahu calon-calon presiden dan bahkan menjadi benar. Jadi bangunlah jaringan itu dengan baik. Karena satu hal yang pasti, Anda tidak mungkin berhasil sendiri. Perbedaan zaman dulu sekitar 10-20 tahun yang lalu dan sekarang. Sekarang ini wave dari ekonomi Indonesia yang berkembang. Jadi percuma kalau kita berkompetisi secara tidak sehat. Justru kita berusaha untuk memastikan bahwa kue ekonomi kita ini makin besar-besar. Karena kalau kue makin besar, buat apa kita istilahnya berkompetisi yang terlalu istilahnya kompetitif yang tidak sehat. Justru dengan jaringan ini bersama membesarkan kue sehingga semua dapat berkembang. Jadi yang kedua, perbesarlah jaringan. Dan yang ketiga, jangan takut-takut berinovasi, apalagi ITB ya, terutama menggunakan TIK tadi, teknologi informasi dan komunikasi. Nah, karena teknologinya sudah ada, membuat kita bisa menjadi lebih produktif dengan ongkos yang lebih efisien. Nah, sekarang saya mau menggunakan 3 hal itu. Satu, dari pengalaman saya pribadi, dan yang kedua pengalaman orang lain juga. Jadi biar teman-teman di sini jelas apa sih yang dimaksud mencoba untuk menjadi lebih daripada apa yang orang bilang kita bisa lakukan atau luar biasa. Pertama, saya dulu lulus sekolah, tadi disampaikan dari sekolah di Northwestern di dekat Chicago, Amerika bagian tengah, sebelum melanjutkan ke Stanford University yang sedang. Saya itu pengen beda, jadi saya nggak pengen kerja buat keluarga saya, untuk kami, karena gengsi. Karena saya kan presiden, bahwa saya ini bisa hidup sendiri, bisa maju sendiri. Maksud kita udah dibiayain sekolah, masih kerja ini kita kerja. Jadi yang saya lakukan, saya pergi merantau di New York. Itu ada perusahaan finansial, namanya Salomon Brothers. Namanya keren, tapi kerjanya itu setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Jadi jarang lihat matahari. Gajinya kelihatannya besar, tapi kalau berbagi jumlah kerja lebih sedikit daripada kerja di sana di kantor. Nah, kenapa? Alasannya gengsi. Gengsi kerjaan sama keluarga. Karena kita bingung kita beda. Nah, yang terjadi balik ke keluarga ketika ada krisis finansial. Karena keluarga meminta balik untuk membantu. Tapi saya merasa sedikit tinggi gengsi. Kenapa? Karena saya diminta. Tapi dari pengalaman tersebut, apa yang saya lakukan? Ternyata memang kerja di mana saja itu sama saja. Tapi yang penting bagaimana kita kerja keras mencoba membuktikan bahwa kita ini lebih daripada biasanya. Dan ini juga dialami ketika saya mulai kerja itu. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang berbaik. Tapi saya bilang dan juga dikasih itu, saya hanya mau menangani perusahaan baru. Kenapa? Karena kalau perusahaan yang sudah bagus, apa gunanya kita semua? Dan juga satu lagi, kalau perusahaan sudah bagus, nggak bisa lakukan lagi. Jadi dari sini ya itu akan lebih bagus.
kalau dilihat sekarang ATV sudah lumayan bagus, itu perusahaan ini sudah masuk pengadilan, tidak bisa bayar utang maupun juga berdekat sekali umur 26 tahun musim diuji 1.200 karyawan yang tentunya gaji musim tersebut. Udah begitu perusahaan TV One itu juga sebelumnya perusahaan TV yang diakuisisi keadaannya juga kaget. Begitu juga Asia dulu itu keadaannya. Jadi banyak di grup itu memang saya spesialis perusahaan. Mudah-mudahan mereka pun juga bisa selanjutnya. Apa yang saya dapat dari ini semua? Saya dapat adalah beberapa hal. Pertama, dengan keadaan sulit, pasti terpaksa kita mesti berkreasi. Dengan keadaan sulit, kita mau tidak mau mesti punya mindset untuk meningkatkan financing. Jadi ini semua saya lihat di mana saja yang berwirausaha maupun jadi apapun di Indonesia ini rasanya sama. Teman-teman tahu perusahaan cebuk, tahu kan perusahaan kosmetik. Pemiliknya itu sebenarnya mulai di tahun 90 dipecahkan. Saya nggak tahu. Tapi tahun 2006 kalau kurang berhasil dia jual pecahkan. Baru di tahun 2004 sebelum itu 2006 itu membuat perusahaan cebuk ini karena kurang berhasil. Yang hasil sekarang hasilnya bisa dilihat iklannya sudah di mana-mana, hasilnya tidak kalah dengan kosmetik internasional. Produk lokal dalam lalu 2004 berbicara dalam setahun yang lalu. Teman-teman tahu seharian kan? Kalau dari Jakarta Bandung, udah tahu belum ada berapa outlet atau brand? Jumlahnya 130 di 25 kota. Mulainya itu di Bocikarang, Kawacima, lalu 9 dan waktu itu mereka punya 10 gerai, 3-4 gerai karena dibakarnya waktu zaman reformasi. Nah, dilihat dari contoh-contoh ini, belum lagi kita masuk ke Steve Jobs yang kali-kali bercapai perusahaan. Suatu hal yang pasti di dalam ini, apalagi mencoba melakukan sesuatu yang luar biasa, ialah kegagalan. Tapi yang bisa bikin maju adalah percaya bahwa kita ini bisa. Dan cara yang terbaik adalah selalu berharap apa yang kita lakukan ini bukan hanya untuk kesuksesan perusahaan sendiri, tetapi manfaatnya baik dari sisi yang kerja di perusahaan tersebut maupun servis produknya untuk kemajuan orang lain. Selama kita berpikir seperti itu, tidak ada keadaan. Karena yang ada hanya keberhasilan. Nah, berikutnya tadi kita bicara sedikit mengenai ekosistem. Saya ingin berbagi sedikit. Tadi Bapak Rasa menyampaikan memang sempat baru minggu lalu saya kembali ke alamat di Silicon Valley di dekat San Francisco sana. Karena memang banyak teman yang di venture capital, juga di perusahaan-perusahaan startup, dan juga di startup sendiri, beasiswa yang didasalkan. Nah, di sana banyak orang mengatakan Silicon Valley itu maju. Orang mengatakan banyak disebut triple helix, akademi, bisnis, dan dalamnya itu bersama-sama mendorong itu. Tapi menurut saya sebenarnya yang penting bukan itu. Yang penting adalah software-nya adalah kultur. Mereka punya kultur yang mengatakan kalau gagal itu apa. Mereka punya kultur yang mengatakan bahwa hidup ini mesti saling membantu. Kalau Silicon Valley ini maju, maka gue yang besar. Kita semua masih sukses. Saya sempat suatu titik merasa susah untuk diragukan. Tapi begitu saya tidak dibantu, makin yakin bahwa saya mungkin bisa terjadi. Akademisinya jelas, IPB maupun dan masih banyak yang jelas. Bisnis banyak,
pendidikan, Telkom, misalnya paling besar di telekomunikasi, pusatnya di sini, belum lagi saat ada kali. Lalu kalau kita bicara government, kita punya wali kota, kita punya gubernur, sangat percaya pada Indonesia. Nah, yang paling penting adalah saya lihat betul kreativitas dan inovasi ini sudah ada. Nah, tinggal berarti ambil langkah pertama, ya dari bikin jenis di sini, bikin lagu, saya bikin perusahaan pun juga ada. Yang saya minta, tolong semuanya ini boleh maju berkompetisi, tapi kuncinya saling membantu bersama-sama. Nah, yang terakhir yang saya bicara mengenai konsep daripada teknologi informasi, karena saya rasa ini yang kita Indonesia ada 240 juta, setengah dari bawah 30 tahun, termasuk Anda semua, dan semuanya otak teknologi. Karena itulah kita saat ini kalau di Facebook, kalau di Twitter, karena kita suka menggunakan teknologi. Tapi intinya bagaimana menggunakan teknologi untuk sesuatu yang bukan hanya untuk jaringan yang sangat penting. Nah, dulu itu 30 tahun lalu, itu diingat dengan goal 20 tahun membangun satu produk atau service, 20 tahun untuk membuat produk service itu mencapai critical mass. Mulai dari TV, dari radio, dari DVD, itu kurang lebih seperti itu. Sekarang goal 2020 ini atau jurus 20 itu jurus satu-satu. Setahun membangun produk service, setahun untuk memasyarakat supaya sampai critical mass. Kita lihat Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Nah, mereka ini mulai digarasi. Jadi jangan berpikir yang namanya Google, namanya semua mulai dari negara yang lebih besar. Saya waktu main ke kantor Google, terutama kantor Facebook, saya foto-foto. Bukan foto-foto apa yang menghasilkan nilai kapasitas pasar yang lebih besar, tapi saya ingin foto begini. Saya kasih gambarnya kepada teman-teman kantor mereka ini percaya bahwa yang penting software yang digunakannya, sehingga gedung itu nggak perlu mahal-mahal, nggak usah banyak-banyak, yang penting kumpul untuk membangun iklan. Jadi ini yang apa saya ingin tekankan kepada. Nah, kita ini mempunyai misi yang sama. Misinya membuat Indonesia ini sebagai sayang dong. Jadi kita bicara jumlah penduduknya banyak, kita negara demokrasi paling besar ketiga, orangnya muda-muda. Kalau kita nggak bisa Indonesia lebih baik, kita harus di sini deh. Sayang. Dan nggak usah pergi IPB. Sayang. Dari 100% data, 95% tidak masuk. Nah, kita ini kalau saya lihat Indonesia ini ada 3 hal yang kita mesti kembangkan bersama. Tapi bukan kita bisa membuat suatu dunia usaha atau sumbangsi segala macam bidang yang sangat besar. Di sini hanya industri usaha tidak berarti semua mesti besar. Walaupun saya yakin usaha ini di Indonesia sangat sedikit. Jumlahnya masih bawah 2% dari penduduk, padahal harus 2%. Singapura sudah sampai 7%, Jepang 11%, Amerika segitu. Yang disuruh sedikit 7% di ruangan ini jadi pusat. Nah, saya melihat bahwa 3 hal ini adalah pertama sumber daya manusia. Kita ini mesti meningkatkan jumlah orang-orang yang bisa sekolah. Alhamdulillah tadi kita bicara bahwa 20% daripada APBN kita sudah masuk ke dalam pendidikan. Angka dampaknya kira-kira 300 triliun. Dan yang masuk ke akademisi itu sekitar 100 triliun dan masuk ke universitas sekitar 30 triliun dari alasannya. Nah, kita harus membantu bahwa semua orang ini bisa lebih berpendidikan. Karena apa SDM maju? Masalahnya di Indonesia ini bukan waktu itu jelas. Kita mesti maju membuat ekonomi semakin
maju dengan besar dan membuat masyarakat lebih banyak terlibat. Itu nggak terlalu susah. Tapi yang masalah nanti bunyinya, siapa yang menjadi? Jadi SDM itu penting. Tadi saya bicara bahwa kita nggak perlu sebagai pengusaha saat ini. Kita lihat dokter di Indonesia hanya 3 dari 10.000 orang dibandingkan di Vietnam 12 dari 10.000 orang. Lalu Malaysia 9 dari 10.000 orang yang perlu ditangani. Maksudnya, kalau Singapura lebih besar lagi 18 dari 10.000. Kita butuh membantu mereka juga untuk bisa mempunyai tenaga kerja. Kenapa pengusaha itu bagus? Karena pengusaha ini bisa membuat tenaga kerja. Pada tahun 2030 kita butuh menyediakan lapangan kerja sebanyak 113 juta dari 160 juta. Jadi marilah sama-sama kita menjadi luar biasa untuk supaya SDM kita ini siap untuk maju ke depan. Yang kedua, kita mesti percaya bahwa kita ini bisa. Contoh yang paling enak kalau belum kali tidak usaha adalah COVID-19 yang secara teknis harusnya kita nggak bisa duit lebih banyak, orang lebih banyak. Tapi apa yang terjadi? Karena teknisnya kita percaya akan dengan kekuatan diri sendiri berdiri di atas diri bisa. Kita ini kan adalah bagian daripada semua. Jadi fight sendiri itu mesti kita terus berusaha. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa mandiri. Mandiri itu mandiri dari sisi energi, mandiri dari sisi pangan, mandiri dari sisi emosi. Karena di segala bidang ini masih banyak yang bisa kita tingkatkan. Energi, jumlah energi yang tidak terbarukan atau terbarukan banyak yang bisa terbarukan. Pangan, janganlah kita sampai dengan akhir itu terlalu banyak yang merusak kerjaan. Dan juga air bersih, kita tahu air bersih itu gampang. Tidak, secara tidak hanya dinikmati sedikit orang 55 juta penduduk Indonesia masih belum ada air bersih. Nah, kalau kita ingin bersama, kita mesti melihat bukan saja soal pangan, tapi peluang. Kenapa? Karena Indonesia semuanya ada bahan bakunya. Adakah bahan baku untuk energi? Bahan baku untuk pangan? Air bersih ya negara kepulauan. Bukan berarti tidak bisa air laut, tapi maksudnya air berlimpah. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan, bahwa dengan dunia dari 6 miliar orang dan 9 miliar orang di tahun 2045, ini bisa membuat kita bisa menjadi termasuk untuk memastikan bahwa kita bisa bukan hanya swasembada energi pangan bersih, bahkan kita bisa menjadi eksportir alam. Saya rasa itu saja yang saya ingin sampaikan. Saya ingin mengatakan bahwa apabila Anda menjadi pengusaha, saya sangat bangga. Dan saya rasa akan pernah cukup pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia, karena sebenarnya mereka adalah menurut saya salah satu pahlawan ekonomi. Karena mereka mengambil risiko untuk kepentingan orang lain. Ingat, pengusaha itu baru dapat imbas positif setelah karyawan dibayar, pajak dibayar, kalau untung, kalau dapat yang namanya dividen. Lebih dari itu tunggu dulu. Nah, tapi jangan kecewa karena Anda semua ilmunya sudah ada, lalu jaringan juga sudah ada. Lalu juga di Indonesia pasarnya juga ada 20 juta orang. Jual apa? Apalagi ekonomi kita 2/3-nya konsumsi domestik. Nah, dengan modal itu sekali lagi saya nyatakan Anda harus menjadi orang-orang yang bisa. Tantangan akan banyak, hal-hal
Jadi jangan takut, gara-gara terus itu saja. Tadi dikatakan saya suka untuk lari maraton. Saya banyak mengatakan bahwa maraton itu mirip kayak ini. Hidup itu bukan berlari jarak panjang. Jadi kita mesti punya strategi untuk mengatur nafas, mesti latihan, karena lari 42,3 kilo itu nggak ada. Nah, bahkan juga kalau misalnya saya baru mendapatkan ya usaha lari mesti jauh, karena banyak yang ya. Itu saja mungkin saya ingin sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau ada sesi berbulan ada jawab, mungkin bisa lebih kreatif, yang juga akan sampaikan bisa dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Alia. Tapi kalau mau Pak Alia mungkin tetap di sini ya, karena kita akan langsung membuka sesi tanya jawab. Jadi Rugi, kalau teman-teman dari IPB ini 3 pertanyaan, karena kita tahu kawan-kawan Anda sudah sangat tidak dapat lagi dan juga bisa langsung menanyakan materi apa saja kepada Pak Alia atau terkait dengan yang diberikan pada Pak Alia. Mungkin kita akan membuka sekitar 2 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan, Pak. Siapa? Ya. Mungkin bisa maju? Selamat siang Pak. Saya Gila dari mahasiswa MBK ITB, khususnya dari program entrepreneur. Jadi saya sangat senang sekali ada acara seperti ini. Terima kasih. Pertanyaan untuk saya, baik dalam pembelajaran kelas entrepreneur ataupun dalam lingkungan entrepreneur, dijelaskan bahwa seorang pemuda yang akan memulai atau starting bisnisnya itu harus berpikir out of the box gitu Pak. Yang saya tanyakan, menurut pandangan dari Pak Anies sendiri, Pak Adia, dalam hal apa atau bagaimana pandangan out of the box menurut Bapak sendiri, dan bagaimana cara kita menerapkan agar ketika kita berpikir out of the box itu tidak salah diterapkan. Terima kasih. Terima kasih. Gila juga Pak ya? Gila. Gila. Lanjut lagi, tanya kedua. Silakan. Silakan. Berkompetisi berubah daripada bisnis salon sama bisnis donat sama kopi ada beda-beda, tapi berubah haluan.
menyediakan donat lingkungan kompetisi tapi nggak bukan. Jadi ada yang namanya Starbucks, ada yang namanya dan donat yang ini. Sekarang ada yang namanya saus jadi gabung juga karena udah ada yogurtnya. Ini menandakan bahwa jelas ini outside box. Apakah seorang pelajar yang pasti yakin dia masuk? Coba ini Pak, saya dari Starbucks, saya yakin sama Starbucks, sama saus jadi atau apa namanya sama dan kira-kira dikasih atau enggak? Orang tua ini sudah kasih sebuah modal, ya kan? Nah, tapi dia ambil resiko, dia berinvest. Contoh, waktu kita mulai dengan ikhwan, kita pikir, wah, ini udah 10. Wah, berapa? Jadi kita pikir apa? Wah, mungkin ini sudah juga. Saya pikir, ini di luar negeri ada siang. Di luar negeri ada sekian paspor yang juga ada bisa sports. Jadi di Indonesia dia ada dikit lah, tapi kita serius. Jadi bisa. Sama-sama kedua kali kepala Jabar Sarung Sito. Nah, jadi kalau mau satu kepala silakan. Jadi kalau mengenai hasil kreatif dari berinovasi dari sini. Kita selalu bilang gagal itu berdasarkan keturunan. Kenapa? Saya selalu bilang kemarin bulan lalu murid-murid saya seperti ini. Mereka menanyakan, Anda ini sedikit terlalu optimis, ambisius dan mungkin ada sedikit serong. Ya Anda mencoba membuat semacam miskor perusahaan ini. Di FIFA, Anda mencoba membuat frase perusahaan ini apa komunikasi. Lalu Anda mencoba membuatnya bersama. Kok nekat? Terus saya nggak nekat. Kita di Indonesia ini beda dengan semua. Ada semua posisi berbeda. Kita ya sekali kerja harus semuanya. Dan bedanya kalau di luar negeri gagal itu apa juga di sini. Tapi di Indonesia ini ongkos juga negara besar, kalau permainannya juga besar karena ada karyawan, sehingga kita lihat gagal itu suatu option. Kita ganti semuanya, kita restrukturisasi dan bahkan menurut kami di tahun 42 adalah dulu yang masih paling banyak disebut jatuh bangun. Yang namanya bukan ini kalau jatuh bangun itu udah makan sehari-hari. Kita selalu bilang kalau gagal ini jadi nelayan. Jadi ini juga perlu dilihat dalam proses PKS. Tadi Mas Raga nanya jadi pengusaha atau mulai dulu. Ini yang terjadi. What Indonesia. Ini memang kesannya kok simpel benar. Nah, kalau ditanya, kalau ini kita enak, 50 tiap hari. Tapi kita mulai. Tapi dia, coba di sini jelas yang itu lagi. Nah, tapi tentu dalam proses usaha kita harus mempunyai modal. Modal itu menurut saya justru waktu berkembang. Modal menurut saya adalah pengalaman. Jadi di sini kalau kita lihat perusahaan lain ini kan bisa belajar pengalaman yang bagaimana membuat sistem, bagaimana menjalankan proses usaha, karyawan meninggal nantinya. Lalu kedua juga kenalan dari tadi. Nah, kadang-kadang dengan bekerja suatu perusahaan kita bisa mendapatkan modal itu. Nah, jangan lupa bahwa yang namanya modal itu bukan hanya cepat-cepat dalam waktu. Kalau misalnya modal itu sama yang kuat, kenapa startup apa perusahaan yang berkembang di luar negeri mulainya dari awal, mulai dari ide. Yahoo dimulai dengan jumlah uang yang 100 juta rupiah. 100 juta rupiah buat kita besar, buat mereka 100 juta rupiah itu besar. Nanti nggak mungkin semuanya ada uang. Bahkan kalau semua keluar dengan uang, jadi sama aja. Kenapa?
bisa juga. Jadi intinya justru ketidakberangkatan modal itu menurut saya positif, karena mesti berpikir how to do more with less. Gimana melakukan lebih dengan kurang. Intinya itu lagi bukan sebenarnya hal yang jelas semua. Nah itu bagus. Oke, gimana? Mungkin satu pertanyaan lagi untuk Bapak Ali. Selain Pak Ali sendiri yang mungkin ya, karena ada beberapa pertanyaan dari Pak. Oke, kenapa dua? Mas satu yang di belakang saya bagian tengah. Nomor satu mungkin saya kasih dari perempuan beberapa adat yang juga bagi orang family satu tiga yang bisa coba cepat. Jadi Ya. satu di sini, dua kalau perempuan silakan. Oke ya. Yang satu dua tiga. Silakan langsung untuk bertanya. Boleh tetap di sini silakan. Nama saya Fikri, mau bertanya, ketika kita ingin memulai sebuah bisnis, kita punya sebuah ide, cuman permasalahannya adalah ketika apabila dunia bisnis yang akan kita masuki ini adalah hal yang bukan sama sekali kita. Misal saya punya ide tentang fashion gitu, inovatif, tapi saya bukan orang sangat fashion sekali. Itu bagaimana? Ya, saya komunikasi dan desain. Lebih tepatnya saya komunikasi visual. Nah, sesuai program saya, nanti saya menuju ke industri kreatif. Di industri kreatif sendiri itu tentunya sangat banyak yang berwirausaha. Memiliki studio sendiri, studio animasi, studio game, cuman masalahnya yang saya lihat sekarang semacam fondasi buat berusaha industri kreatif, apalagi yang mampu berkompetisi di ranah internasional kurang, baik support dari pemerintah atau support dari institusi pendidikan. Kalau di luar itu sudah ada software yang mahal dan pelatihan yang cukup gitu, di sini itu sama sekali tidak ada. Jadi saya mau menggunakan kita memiliki website yang kompetitif di internasional, mau ibaratnya ngomong dengan bangsa juga gitu misalnya. Tapi susah di situ kan kita ada bahasa yang kuat. Masyarakat Gimana? ya. Satu lagi Pak. Silakan. Itu pertama nama saya dan Pak dari SDN tadi. Apa Pak? Wendy. Baik. Pertanyaannya yang saya baca sebenarnya kan saya orangnya nggak sama dari kota yang pertama dan dan dia tuh gimana caranya dia berhasil untuk menjaga itu menjadi sebuah keberhasilan. Nah yang ingin saya tanyakan bagaimana cara memprediksikan apakah sebuah usaha itu bisa dikatakan bisa diteruskan atau tidak, karena dalam kita sendiri kan tadi kita harus bisa optimis dan melatih segala itu. Bagaimana kalau misalnya segala itu tidak bisa diteruskan? Belajar terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagus. Mas Fikri tadi ya, intinya, waduh kalau misalnya ada yang teknologi, saya ada pengalaman saat bidang, saya passion, saya mau fokus ke sana. Saya rasa bukan masalah. Saya ambil contoh yang gampang diri saya sendiri. Saya ada di industri. Saya malu saya ngaku di sini bahwa disuruh berkantor saya nggak bisa. Tapi mungkin seperti yang perusahaan India bisa. Jadi hubungannya jauh. Lalu juga ada pengusaha sama kita pakai otak misalnya. Dulu saya dokter gigi, sangat sukses untuk melakukan berbagai macam bisnis. Bahkan ada perusahaan fashion namanya Zara yang punya itu sekarang nomor 4 di berbagai dunia. Dia itu orangnya sangat tidak fashionable, tapi dia tahu bagaimana membuat teknologi untuk supply chain. Artinya dari dia melihat contoh baju kain bisa tiru dari membuat desain sampai memproduksi, menjual, kasih promosi dalam 10 hari. Bisa bayangin kan? Ya, saya lihat apa namanya Pak Wawan, oh ini bagus nih. Saya mau tiru 10 hari dari melihat seperti
Karena orang yang dari industri tersebut pasti akan bedanya sama. Contohnya dari sini kita isian. Ide awalnya apa? Wah, awalnya ide kan duit banyak, pengalaman besar. Kita jadi kita bikin layarnya, recognition-nya, telepon lah. Pokoknya murah tapi murah. Ini itu. Jadi ide-ide itu justru bisa keluar dari masuknya itu. Yang kedua, kita lihat tadi Mas Iman bagaimana kita bisa menjadi mendunia internasional. Jadi satu, kita mulai secara besar. Tapi dengan adanya teknologi informasi, ini membuat internasional menjadi semakin mungkin. Tapi mulai itu dari nasional dulu. Karena bisa bayangkan mereka saja tanpa investasi terlalu banyak, bahkan berbulan di sini, Facebook aja perhatiannya terbesar. Kita juga harus bisa lakukan, tapi kita harus mengerti pasar di luar negeri seperti apa. Nah, yang paling gampang kan kita mengerti pasar sendiri. Jadi kita coba dulu, tapi nanti kalau mau bermain regional, saya rasa bagusnya di Southeast Asia dulu ya. Karena mereka kulturnya bersama lebih dekat. Nah, tapi ini jangan cepat-cepat kita menunggu regulasinya. Jangan kita menunggu training yang pas. Istilahnya ini orang bikin kesalahan begini tidak pernah dia menanya wah regulasi untuk membuat kesalahan bagaimana. Apakah boleh atau tidak? Nah, ini kita aja pokoknya panas. Orang pasti mau pakai es. Nah, kalau dikasih manis, ya dia jadi semakin energetik. Dia lari-lari capek beli lagi kan. Ini. Nah, begitu juga. Teknologi internet, mungkin ada yang tahu KRI ya, KKN. Nah, ini bisa jadi bisnis. Dari anda semuanya ini kan pasti ada jago bisnis, ada jago matematika. Ide KRI ya Pak, dia bilang udah gimana cara jelasin fisika melalui YouTube, tapi dengan cara bahasa yang gampang. Nah, makin hari makin banyak, baru dia jago bahasa untuk bikin duit ini. Nah, bikin belajar dengan internet, jangan-jangan kalau udah tahu cara untuk cari kerjasama dengan yang bisa membayar, itu juga bisa jadi bisnis. Artinya apapun itu bisa kita lakukan, tapi jangan menunggu sampai regulasi atau sampai kita fokuslah apa yang kita bisa kontrol istilahnya. Yang ketiga, Mbak Wendy, dari mana sebetulnya perusahaan ini masih ada prospek kerja, ya intinya ujungnya memang mesti dilihat pasarnya masih ada. Itu paling penting. Karena kalau pasarnya ada, yang lain bisa dikerjakan. Kenapa media itu dulu kita yakin? Karena sampai kapanpun orang masih mengikuti, sampai kapanpun orang masih pengguna. Yang belum pasti ya, apakah saya bisa yang dipakai. Nah kalau itu kita bisa jual. Tapi kalau pasarnya sudah tidak ada, tiba-tiba orang nggak tahu lagi, juga pakai baju mati dan lain-lain, itu baru kita istilahnya bisa jadi. Tapi sampai itu terjadi, yang kita yakin masih ada. Jadi intinya bisa saja pasarnya masih ada. Karena sudah 20 juta orang, muda, setengahnya 20 tahun, kita enaknya berfokus di bidang posisi domestik ya lah. Paling tidak kita bisa lihat pasarnya masih ada. Mungkin itu yang saya bisa berbagi masalah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terlahirlah banyak usaha-usaha baru dan banyak produk-produk lebih baru dan juga banyak yang mungkin dari sini produk baru bagi kita saling berbagi. Terima kasih. Menarik sekali kuliah pada SMA ini, tetapi yang tidak kalah menariknya setelah kita akan talk show bersama dengan teman-teman alumni dari Universitas Bakri yang mungkin nanti bisa jadi contoh oleh teman-teman mahasiswa di sini. Saya akan melanjutkan teman-teman dari alumni Universitas Bakri. Yang pertama adalah Ahmad Syah Anwar, kemudian yang kedua Ika Merikawati, yang ketiga Didi Suryatoro, dan yang terakhir Bahtiar Akbar. Rata-rata teman-teman itu masih muda ya, masih berusia
23 sampai 24 tahun mungkin ya, karena bisa dikatakan fresh graduate. Bersama dengan Pak Yuda Bapak. Oke, baiklah. Ini teman-teman kita yang memang dari Universitas Batu dan saat ini sudah bekerja. Dua di antaranya bekerja di HM Sampurna, kemudian dari Senior dan dua adalah usaha dari sana. Untuk lebih mengetahui bagaimana cerita mengenai masing-masing, pada hari ini kita langsung saja mendengarkan sharing tentunya dari rekan kita yang pertama Ahmad Syahwar yang merupakan alumni Universitas Batu angkatan 2008 dan saat ini menjadi management trainee ya di PT HM Sampurna. Silakan, Ahmad Syahwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nama saya Ahmad. Saya alumni Universitas Batu, masuk tahun 2008, lulus 2012, dan saat ini saya bekerja di HM Sampurna International Affiliate dari Philip Morris International sebagai manajemen trainee di bagian finance. Jadi saya cerita sedikit tentang pengalaman saya selama bekerja di HM Sampurna. Jadi karena saya masuk sebagai manajemen trainee di bagian finance, saya mendapatkan exposure untuk semua function dari divisi di bagian finance itu sendiri, mulai dari budgeting, kontrol, dan lain sebagainya. Nah di situ saya belajar banyak karena ini merupakan internasional affiliate dari Philip Morris International. Belajar banyak tidak hanya berhenti sampai level Indonesia, tapi transformasi sampai secara global. Semua affiliate dari Philip Morris International. Dan di situ banyak sekali hal yang perspektif ini yang memang berbeda karena banyak input dari affiliate lain di negara lain, di negara lain yang bisa diterapkan di Indonesia. Satu pertanyaannya adalah apa syaratnya dan kita bantu. Bagaimana pada saat itu proses seleksi? Tentunya banyak dari teman-teman yang memiliki studi dan Anda tidak kalah dengan mereka. Sebenarnya bagaimana proses untuk membangun percaya diri Anda dan akhirnya Anda terpilih menjadi salah satu yang terpilih di HM. Sebenarnya kalau di Universitas Bakti fokusnya tidak hanya di teknikal, tidak hanya karena saya jurusan manajemen, jadi tidak hanya murni tentang teknik manajemen dan teori. Di situ di Universitas Bakti dari yayasan support untuk pengembangan soft skill. Jadi kebetulan saya ikut klub bahasa Inggris dan sama support saya dikirim kemana aja mewakili Universitas Bakti, mewakili Indonesia juga sempat. Dan disitulah juga kepercayaan diri karena pada akhirnya ada platform buat saya, jadi tidak ada blok antara private university dan state university. Ketika saya mewakili Indonesia di Macau waktu itu untuk global debat ke Asia bersama UI, ITB dan semua institusi pendidikan di Indonesia, di situ kami berhasil meraih juara satu. Jadi dari situlah itu kepercayaan diri dari saya dengan teman-teman yang lain bahwa sebenarnya itu semua kembali pada diri kita masing-masing, tidak hanya kembali pada institusi pendidikan. Iya. Kalau berbicara mengenai apa yang akan Anda raih dalam periode sekitar beberapa tahun ke depan, 5 sampai 10 tahun ke depan, kira-kira dari sekarang sudah punya pemikiran siapa itu? Untuk pemikiran saya ada, jadi untuk 15 sampai 20 tahun karena saya finance, interest saya di dalam finance, saya berencana untuk membuka financial consulting. Dan in the meantime, saya bekerja di big organization secara global. Di situ saya akan belajar bagaimana sistem finance yang ada di Sampurna dan Philip Morris secara global, sehingga pengetahuan itu tidak hanya berhenti sampai di situ, tetapi semua orang akan memiliki akses secara lebih bagaimana
Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Ika Perikawati. Saya alumni Universitas Bakri angkatan 2007, lulusan tahun 2010. Saya sekarang bekerja di perusahaan konsultan, perusahaan audit itu jasa audit, kita menyediakan jasa audit di kantor audit Maturi Persaingan. Kalau yang belum tahu, Persaingan salah satu kantor akuntan publik Big Four di internasional. Jadi pekerjaan kita itu kita memeriksa kewajaran laporan keuangan seperti itu. Bapak ini kan itu kerjanya saya tahu sih bagaimana mama saya yang bekerja di perusahaan-perusahaan akuntan dan auditor akuntan ini yang sangat tidak mengenal waktu. Setiap waktu-waktu bagaimana dan juga beberapa konsep di saat Anda berkuliah di Universitas Bakri sangat berfungsi kan ketika diterapkan di perusahaan Anda saat bekerja? Di kuliah di Universitas Bakri itu sangat membantu ya, karena kita tidak hanya seperti yang sudah dijelaskan oleh Amar, kita tidak hanya belajar dari teori saja, cuma kemudian juga kita belajar praktikalnya. Itu kita ada satu untuk accounting, itu kita ada salah satu mata kuliah namanya Mini Office Accounting Lab. Setahu saya itu ada di Universitas Bakri, jadi kita mendesain suatu perusahaan fiktif, terus kita membuat prosedur sistem dan berdasarkan aplikasinya, kemudian secara berkelompok, kemudian nanti dari kelompok lain yang seperti mengerti cara penyelenggaraan keuangan kita gitu. Jadi dari situ kita udah belajar ternyata udah ada bayangan nih nanti kalau seandainya bekerja apa yang dilakukan seperti itu. Kalau soal manajemen waktu itu kan kami memang bekerjanya untuk masa-masa tertentu, masa sibuk itu sekitar bulan November sampai dengan bulan Maret. Itu biasanya kita lembur gitu ya. Cuman kita udah manage itu karena di awal bulan sebelum kita masuk ke klien itu kita udah ada planning dan itu udah ditentukan gimana sih apa saja yang harus kita udah ada planning. Sama dengan pertanyaan pada Mas Syahwan, sudah punya kan rencana untuk respondennya atau mengembangkan suatu perusahaan itu sendiri mungkin Ika? Untuk next project saat ini kebetulan juga saya di kantor itu menangannya perusahaannya yang berhubungan finance seperti banking, kemudian investment manager dan perusahaan sekuritas. Jadi di situ saya udah mulai belajar bagaimana sih investment banker itu bekerja. Jadi dari situ saya udah mulai terpikirkan nanti suatu saat nanti mau jadi finance seperti finance advisor investment banker. Baik, terima kasih Ika. Dan kalau tadi melihat pertanyaan dari teman-teman IPB, di sini pastinya banyak sekali ya, hampir sekitar 70% yang bercita-cita ingin menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur. Dua orang teman kita ini adalah dari sana dan melihat bersama dia melihat ekspor. Yang pertama adalah Didi Subianto, alumni angkatan 2008 dan saat ini menjadi founder dari bankbitor.com atau online batik sales dengan desain yang di-endorse oleh Wali dan Jerox, mempunyai proyek dan community web TV di kota-kota besar seluruh Indonesia. Sekarang ini bercerita sharing bersama teman-teman di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sampai dulu ya. Saya ingin tahu siapa teman-teman di sini yang ingin jadi seorang miliarder. Boleh angkat tangannya? Nggak ada yang mau ya? Boleh angkat tangannya yang ingin jadi seorang miliarder? Ya Allah, hamba-hamba yang mengangkat tangan ini tolong jadikan seorang miliarder. Amin. Amin. Saya kenalkan diri dulu, nama saya Didi Subianto. Saya founder dari Bankbitor Corporation. Kalau dilihat dari tampang gitu ya, kalau misalnya Pak Ani Bakri cerita seorang pengusaha itu tampangnya ganteng gitu ya, cocok jadi seorang pengusaha gitu. Sedangkan saya tampangnya gini-gini aja gitu kan. Kalau saya tampilkan diri di internet dengan wajah seperti ini, kayaknya orang nggak ada yang suka gitu. Makanya saya berusaha untuk operasi plastik untuk image wajah saya jadi seperti ini. Coba next. Nah seperti ini. Ganteng. Mukanya agak unik ya. Jadi
Jadi kalau saya misalnya di dunia internet itu terkenalnya dengan nama babi toro. Jadi di dunia internet itu setidaknya ada 73 cara untuk kita bisa menghasilkan uang dari internet. Kira-kira teman-teman di sini sudah menghasilkan uang dari internet belum? Boleh katanya yang sudah menghasilkan uang dari internet? Masih sedikit ya. Kebanyakan orang punya internet untuk menulis status galau. Misalnya kita di Twitter, lagi ngapain ini gitu ya. Jadi setidaknya ada 73 cara untuk menghasilkan uang dari internet. Nah ini berapa cara yang sudah saya dalami. Yang pertama adalah Google Money Manager, di mana ketika seorang mengetik kata kunci di sebuah situs Google, munculnya dalam website kita. Itu adalah salah satu cara untuk menghasilkan uang dari internet. Yang kedua, mobile web, sebuah aplikasi website yang bisa diakses dari mobile. Itu juga duitnya nggak main-main, nggak 10 juta, 20 juta, nggak juta, ratusan juta. Kemudian ada juga yang namanya web komunitas. Guru saya bisa menghasilkan duit 3 miliar dalam 1 bulan dari sebuah web komunitas. Kira-kira 3 miliar 1 bulan cukup nggak buat hidup teman-teman? Cukup nggak? Nggak cukup ya? Ada guru saya punya 200 web komunitas, dia menghasilkan 6 miliar 1 hari. Kira-kira cukup nggak 6 miliar 1 hari? Cukup ya? Buat sampai kalau dunia bilangnya pay gitu ya. Terus kemudian ada juga buzzer. Buzzer itu kita main dari Twitter, Facebook, semua media sosial untuk mempromosikan produk orang lain. Ini juga duitnya nggak main-main. Ada satu akun Twitter itu sudah ditawar perusahaan seharga 1 miliar. Hanya sebuah satu akun Twitter dengan follower sekitar 800.000. 1 miliar kita bikin akun Twitter gratis, tapi ditawar perusahaan 1 miliar. Kira-kira ngeces ya kita berapa gitu? Ngeces ya. Kemudian saya juga punya jasa pembuatan website. Kemudian kita juga jual domain hosting. Kita juga live streaming. Jadi kalau misalnya kita punya event kita itu bisa ditonton di website secara live. Ya. Terus saya juga punya jasa pembuatan web TV, gitu ya. Jadi teman-teman di sini yang belum bisa menghasilkan uang dari internet, ayo belajar. Banyak banget cara untuk menghasilkan uang dari internet. Gitu. Bahkan menjadi seorang miliarder pun dengan belajar salah satu cara itu bisa. Gitu ya. Oke. Nah, ini kan Anda sebenarnya di dunia maya dengan nama Babitor, gitu ya. Yeah. Ini dari mana nama Babitor ini? Sebenarnya saya ini, kalau kita beli produk merek luar negeri gitu ya, mereknya Cargill, mereknya apa gitu bangga gitu ya. Saya pengennya orang-orang Indonesia itu bangga dengan merek Babi Toro, dengan merek Bugimin, dengan merek Bukiel. Bahkan saya pengennya orang-orang luar negeri itu akan bangga memakai merek Bugimin dari Cinere misalnya. Itu sesuatu yang membanggakan buat Indonesia kan. Ini mungkin salah satu cara berpikir yang out of the box mungkin ya. Yeah. Nah, satu lagi pertanyaan, kemudian bagaimana strategi marketing Anda sehingga bisa di-endorse oleh brand-brand terkenal di Indonesia? Ini ada Hero, ada Lawan yang endorse Babitor ini. Kalau itu kita mainnya tembok ya. Jadi pertama awalnya saya main di Twitter itu saya jualan batik, saya mention salah satu personilnya itu akhirnya itu dari itu kita kerjasama. Yang saya exciting. Alhamdulillah karena namanya Babi Toro jadi nggak dicuekin. Ini bapak siapa gitu kan? Jadi nggak dicuekin. Oke. Selanjutnya yang bercerita mengenai kesuksesannya walaupun masih muda, S2 juga ya teman-teman. Bahtiar Akbar yang merupakan alumni dari Universitas Batri angkatan 2007, founder dari Wong Akbar Fotografi dan Videografi. Saat ini mempunyai sekitar 25 orang karyawan dan toko ya, tempatnya di samping Pejaten Indonesia. Tadi ada pertanyaan dari Monica yang terkait dengan industri videografi dan juga fotografi. Ini kami hadirkan sosoknya yang sudah saat ini membangun karir dan sukses di bidangnya. Bahtiar, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, TW. Kalau nggak salah,
buku ini ada yel-yelnya. Yel-yelnya itu kalau nggak salah ya, salam Ganesha, mulai. Betul tidak? Betul. Jadi terima kasih, saya sudah dikasih kesempatan untuk mulai. Jadi awal ceritanya saya mau mulai bisnis ini di 2008 ketika saya masih duduk kurang lebih di semester 2. Ini Wong Akbar Fotografi. Sebenarnya bukan dari nama saya, kebetulan nama saya di belakangnya ada akbarnya. Tetapi waktu itu ada seseorang yang memanggil saya dengan sebutan, "Hei, Akbar, Wong besar." Gitu. Nah, jadi Bapak itu dinamanya Wong besar karena suatu hari Wong itu kalau bahasa Jawa itu orang, Akbar itu besar. Jadi someday nanti kita semua di sini akan menjadi orang besar seperti itu. Maka kita namanya Wong Akbar Fotografi. Nah, ini ada saya alumni 2007, ada Facebook kita juga di Wong Akbar Foto. Lanjut Pak. Profil usaha kami punya head office itu di Jakarta dekat dengan Jalan Village. Kita badan usaha baru mulai terbentuk di tahun 2011 seperti itu. Kurang lebih seperti ini videonya, karena saya perusahaan jasa videografi jadi bisa langsung lihat. Nah, ini kantor kami di Jakarta Selatan. Visi kami menjadi perusahaan jasa kreatif videografi terbesar yang tumbuh berkembang menjadi pilihan terutama bagi stakeholder di Indonesia. Jadi di sini saya sebenarnya idenya awalnya kenapa saya pilih jasa foto video. Di Jakarta itu kurang lebih ada 150 gedung untuk pernikahan, dan itu banyak pemain-pemain di sana, tetapi belum mempunyai manajemen yang bagus untuk menghandle itu semua. Dan di sini juga saya hitung kurang lebih ada 40-50 vendor video foto yang masuk ke dalam industri ini. Kalau kita berbicara dengan target pasarnya kurang lebih per tahun menghasilkan 1.600 wedding, foto video wedding. Itu hanya foto video wedding. Nah, sedangkan produk kami itu bukan hanya sebatas di jasa foto video wedding. Produk kami ada di fotografi, ada foto family, ada foto corporate, ada kalau yang sekarang mungkin 2014 juga foto caleg juga ada, dan lain-lain. Event-event documentation seperti itu kita garap juga. Jadi kalau berbicara target marketnya masih sangat besar sekali, dan ini kita kebetulan waktu itu dapat kunjungan dari Jepang langsung, karena kita alat-alat fotografinya kebetulan pakai salah satu produk Sony, jadi mereka langsung bisa ke perusahaan kita. Next one. Nah, ini key success faktornya kira-kira untuk masuk ke dalam industri jasa videografi ini kurang lebih kita punya produk yang ciri khas, lalu lokasi usaha yang strategis, harganya berkompetitif, teknologi yang kita pakai cukup memadai, SDM yang kompeten, lalu pengalaman usaha, dan pastinya sumber daya manusia. Baik, ini kan kalau kita lihat sudah lumayan besar ya perusahaannya. Nah, ini pertanyaan yang paling umum saja. Sebenarnya untuk meraih seperti ini, pastinya Anda pernah mengalami kegagalan ataupun hambatan-hambatan. Bisa saya sedikit nggak hambatan-hambatan itu apa? Betul. Di tahun kita memulai 2008, di tahun 2010 semua mitra kita selalu bilang tidak bilang kita karyawan, tetapi kita bilang
keluar karena banyak faktor. Salah satunya faktor investasi alat yang cukup besar. Yang kedua, manajemen quality controlnya juga kurang memadai. Kalau dia bisa bertahan di tahun kelima, itu nanti akan tergerus lagi seperti itu. Dan tadi di tahun 2010 kita ciptakan kita punya 10 orang kerjasama dengan kita kerja, dan akhirnya 2010 alhamdulillah mereka semua keluar dari ini. Nah, dari situ saya belajar banyak apa kesalahannya, kita coba rangkum, kebetulan juga saya coba aplikasikan apa yang sudah saya dapat dari Universitas Bradley, manajemennya gimana, seperti apa, dan saya juga baca-baca biografi Pak Anu juga bagaimana membuka usaha. Di 2011 kita mulai pakai lagi, kurang lebih sekarang kita ada sekitar 30 tenaga inti dan 50 tenaga. Teman-teman nanti juga bisa berdiskusi sama kami atau menanyakan apapun kepada orang-orang kita ini. Tetapi sebelumnya pada Pak Andi Bami, teman-teman kami sangat berharap feedback dari Anda. Kira-kira feedback apa bagi teman-teman ini? Pertama, terima kasih untuk hadir di sini. Tentunya kami semua ini dari Jakarta. Jadi ya universitas tadi tentunya masih baru, tapi kami menyampaikan bahwa hasilnya lumayan. Apalagi kalau misalnya dari universitas seperti IPB yang sudah besar historisnya pengalamannya. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan suatu inspirasi pada teman-teman semua dan pada teman-teman universitas tadi tentunya Anda semua ini sangat membanggakan. Inilah yang membuat kita semua hidup gak pernah berhenti untuk mencoba mendukung supaya teman-teman muda ini bisa terus maju, dan bahkan jangan kaget bahwa setiap ada acara seperti ini sebenarnya bukan Anda saja yang belajar dari saya, bahkan sebaliknya. Dan ini yang kadang-kadang suka lupa bahwa biasanya bisnis yang lebih besar merasa semua itu sudah tahu, tapi ketika semua sudah tahu, tiba-tiba ya ada yang namanya Samsung Galaxy ketika Apple telah keluar lebih besar. Ada yang namanya Google ketika Yahoo. Jadi tidak pernah kita mesti terlalu yakin tetap kabur karena semua itu selalu dibully. Tapi pada bersamaan tidak pernah takut kalau misalnya ada kesulitan, ya dihadapi. Terima kasih Pak India. Kita akan buka sesinya juga tentunya dari teman-teman IPB untuk teman-teman kita di sini akan sudah berbagi mengenai aktivitasnya saat ini selalu dari Universitas Bradley. Mungkin 2 pertanyaan saya akan buka. Silakan teman-teman. Yang ingin menjadi entrepreneur itu sudah ada contohnya di depan loh. Kalau mau tahu bagaimana ceritanya dan segalanya, silakan maju. Satu lagi mungkin masih terbuka pertanyaan teman-teman di depan. Oke, silakan satu terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Saya Inasi Enisi dari SFTB 2010. Saya ingin menanyakan, kan tadi dari kakak-kakak yang di depan itu tadi merintis usaha itu dari waktu semester 2, bukan ada yang semester 2 ya Pak. Nah itu tuh kalau di sini itu kita agak yang namanya kalau usaha itu kan kadang-kadang harus full gitu, maksudnya kita pikiran kita gitu, terus usaha kita di situ, padahal kadang-kadang kita terbentur sama yang namanya akademik gitu. Jadi kadang-kadang kita satu sisi kita di sini harus konsen untuk kuliah gitu. Tapi satu sisi usaha kita juga membutuhkan, apalagi kalau semuanya kayak tadi kakaknya fotografi gitu-gitu, itu kan kita ada suatu kantor tertentu gitu, harus di situ gitu memimpin sebuah manajemen gitu. Ketika kakak berhadapan dengan benturan seperti itu, kira-kira gimana gitu kalau maksudnya memanage antara keduanya kan sama-sama penting. Terima kasih. Ya, terima kasih. Satu lagi mungkin yang terakhir kalinya pertanyaan pada teman-teman di depan. Kalau tidak ada bisa langsung saja dijawab oleh Akbar ya, katanya bercerita tentang mulai bisnis
Jadi kebetulan memang saya dari SMA itu sudah latihan jualan. Nah mulai kuliah itu baru mulai berani untuk ambil risiko yang lebih tinggi. Nah bagaimana manajemennya? Kalau misalnya kita sebagai mahasiswa, kita punya yang namanya kalender akademik. Kita buat timeline saja. Lalu kalau misalnya kita mahasiswa, kita pun bisa mengatur jadwal kuliah kita. Nah di jadwal kuliah itu pasti ada satu hari di waktu kita kosong. Pas di waktu kita kosong, kita bisa gunakan untuk bisnis kita. Dan pastinya kita harus punya partner kalau menurut saya. Karena partner ketika kita sedang dalam kuliah atau kita sedang di mana, kita bisa delegasikan tugas kita ke partner seperti itu. Jadi karena kita diberi kemampuan lebih sebagai mahasiswa untuk mengatur, jadi ya kita hasilkan aja. Pagi-pagi kita kuliah, pulang kita bisnis, atau nanti setelah itu kita kegiatan sosial. Terima kasih Akbar. Yang menjadi penutup atau yang terakhir adalah saya benar satu matematika. Tentunya kan masih banyak teman yang masih menyelesaikan maksudnya. Pertama yang mewakili dari trainer dan juga dari teman-teman MT di sini. Dari Amasya dan juga mungkin dari Didi nanti akan memberikan closing statement. Silakan Amasya terlebih dahulu. Mungkin untuk teman-teman yang saat ini kuliah atau mungkin sedang menjelang lulus atau mau kerja, yang pasti sih kita harus tahu sebenarnya kita maunya di mana dari awal benar-benar sebenarnya semuanya adalah dua pilihan yang valid, asalkan kita sesuai pasti akan ada opportunity yang besar bagi kita. Itu saja dari saya. Ya kalau dari saya sebenarnya di saat kita kuliah kita harus sudah tahu mau jadi apa gitu. Kalau kita mau kerja, fokus untuk gimana caranya kita mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kita. Sedangkan kalau kita ingin berwirausaha, kita juga harus tahu nih, kita mau berwirausaha di bidang apa, caranya bagaimana, untuk mendapatkan jalan itu bagaimana, seperti itu. Jadi perluas networking, selalu tuntutlah ilmu. Terima kasih teman-teman, sukses untuk kedepannya dan acara tersebut sekaligus jadi penutup acara pada kuliah umum Bapak Andi Bakri di Institut Teknologi Bandung. Lagi-lagi ini adalah contoh sebagian kecil dari generasi muda yang menjadi pemimpin bangsa nantinya. Masih banyak lagi kita harus mendukung lagi. Untuk terima kasih Pak Andi Bakri kuliahnya dan juga untuk Profesor Dr. Ganesa. Semoga nanti bisa terjadi ya Pak ya kerjasama yang lebih erat dan lebih panjang mengenai Batu Center Foundation dan juga Institut Teknologi Bandung. Sampai jumpa teman-teman di lain kesempatan. Terima kasih juga.